saya 4 juta. 228.428.200 rupiah. Bero 428.200 rupiah. Tunai kan kredit? Tunai. Kredit. Kayak viral lagi. Hah? Saksinya siapa saksinya? Saksinya sampai yang ini? Angga? Saya Pak. Samsul Rizal. Satu keluarganya enggak, satu keluarganya P. Jadi 2. Kalau 2 4 ini. Maksudnya 6 buat. Nah, jadi ini diambil satu, disampaikan dengan beliau. Benar Pak. Benar kan? Dan tadi yang satunya, terus kemudian 2. Seputra kemudian itu bapak kandung ya, Angga? Bukan bapak tiri, bukan bapak sambung, bukan bapak angkat, bapak saudara dua. Sama ya Pak ya, anak kandung Pak ya? Iya. Ibu harus pondok. Yang legenda bulu tangkis nih. Ya Pak. Ya. Legenda bulu tangkis. Iya. Karena bawa saya hobi fans. Siap menikah kalau siap kawin. Ya. Harus dua-duanya siap nikah, siap kawin. Karena ada yang siap kawin dan siap nikah. Arti sama, cuma maknanya berbeda. Kalau kawin ya itu yang diurusi. Mana-mana pikirannya selesai ya sudah. Tapi kalau nikah lebih bagus artinya, karena ada yang harus dikasihkan tanggung jawab ya, tanggung jawab seorang suami laki-laki kepada istri, kepada keturunan, kepada anaknya, dan ini harus siap ya. Kalau anda siap bahaya, nggak bisa hanya siap kawin, siap nikah ya, harus dua-duanya. Kenapa ya? Bapaknya ibu guru kasihkan anaknya kepada Anda sebagai suami. Seperti apa bapaknya ibu guru, mamanya ibu guru menyayangi, membina, menjaga, merawat, mengasihi, mensejahterakan, dan lain sebagainya. Seperti itu juga perlakuan Anda. Ya, karena bapaknya, mamanya, ibu guru selesai sudah. Tinggalnya di dalam buku rekening silahkan dipakai sepuas-puasnya, tapi jangan pernah meninggalkan sholat tinggal ya. Saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan, karena itu adalah yang paling fundamental. Kemudian sudah hafal doa mendatangi diri? Apa jawaban maksudnya? Karena yang disuruh baca doa adalah suami.
Nah, karena gini, karena sudah halalan thayyibah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Rukun nikah ada 5, ada calon suami, ada angga. Syaratnya ya berkas ini, agama Islam, sama-sama umurnya 19 tahun, statusnya jelas, nama nasabnya jelas, ya. Ada calon istri, dulu, ya, sama berkasnya syaratnya. Ada wali nikah calon istri, yang utama bapak, tidak bisa diganti-ganti, ya. Ada saksi 2 orang yang sudah sampai dulu, ya. Ada proses ijab kabul yang tanggal 22 Desember. Karena sudah sudah ijab kabul, ujar saksi sah, barakallah, maka harus dipakai. Kalau ada dipakai dosa, ngapain lo nikah? Kecuali ya, ada uzur yang membolehkan, ya. Nah, karena tanpa dipungkiri, kalau dia ada suaminya, ada istrinya, organ biologisnya berfungsi dengan baik, dengan normal, dia ingin itu nggak usah dijelaskan, paham ya? Nah, kalau nggak dipakai bahaya, dosa, ya. Karena hikmah dari pernikahan itu adalah memperoleh keturunan, langsung kan melestarikan keturunan. Dan Islam sudah membolehkan, cuman syarat dan ketentuan berlaku, ya. Salah satunya adalah baca doa. Nah, apa enggak? Belum. Nanti cari enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ala ma razaqtana. Ya. Karena tadi tanpa dipungkiri, apapun status sosialnya, apapun siapapun dia, ada istrinya, ada suaminya, ya. Dan posisi junub harus diselesaikan dengan mandi junub, ya. Nanti belajar caranya bersihkan dan dibersihkan, aman ya. Bersarung dulu atau baju nggak boleh disempatkan, apalagi berani udah seperti biasa, baru berniat segala cara mandi junub untuk membersihkan anak besar di seluruh tubuh dari perempuan. Nawal kudu selama waktu hadasih balik menjadi ilmu dan farman. Mandi, kalau mandinya ada di dalam kamar mandi, ada baknya, hati-hati supaya air dari badan kita itu tidak masuk ke pakaian. Kalau airnya tidak bisa dipakai suci tapi tidak mensucikan, ya. Karena itu, ya. Walaupun kita mandi dan berniat mandi ke situ, nanti ibadah kita dilihat malaikat zong, udah terimanya sia-sia, ya. Nah, kemudian proses ijab kabulnya tidak ribet, tidak rumit, tidak susah. Pertama nanti dipandu oleh pak penghulunya istighfar, langsung kalau diterima 2 kali bersyahadat, ya. Nanti berniat dalam hati, nanti dipandu pak penghulu, ya. Habis itu ibu guru dia meminta restu, meminta ridho, meminta dinikahkan dengan Allah. Habis itu nanti penghulu nanya, Pak, nikahkan sendiri nggak Pak? Nah, dan lebih istimewa sunnah Rasulullah. Bapaknya Widya, Pak Rudi, yang langsung mengijab kabulkan, menikahkan anak kandungnya, ya. Nanti jawabannya Angga, kabulnya saya terima nikah dan kawinnya Widya Fitriyanti binti Rudi Hartono dengan mas kawinnya uang 428.200 rupiah dibayar tunai, ya. Saya ulangi ya,
saya terima nikah dan kawinnya Widya Fitriyanti binti Rudi Hartono dengan mas kawinnya uang Rp428.200 dibayar tunai. Kalau lancar jelas dan saksi mengatakan sah atau barakallah, proses ijab kabul selesai. Ya, selanjutnya pembacaan sigat taklif, penandatanganan berkas termasuk buku nikah, penyerahan mas kawin, penyerahan buku nikah, baca doa, selesai makanan kita. Ada makanannya kok? Siap ya, siap menikah ya, siap kawin. Monggo silahkan tanda tangan. Calon suami. Oke, terima kasih. Calon istri. Pak wanita. Oke. Nah, selesai sudah. Pak, makasih. Ibu, makasih Ibu. Kalau Banten, terima kasih. Sehat walafiat semuanya. Nah, sukses. Ini janji suami kepada istrinya, rambu-rambu dalam berumah tangga jangan ditabrak. Poinnya ada 4. Suryansa sebagai suami tidak boleh meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita. Ya, jangan. Kalau Bang Toib tidak lebaran, kalau Mas Suryansa 2 kali lebaran aja ya. Yang kedua, wajib suami wajib menikahi istrinya lahir dan batin. Yang ketiga, apapun permasalahan di rumah tangga, suami tidak boleh KDRT, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang keempat, suami wajib mengayomi, mensejahterakan, melindungi istrinya. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kedua mempelai, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar kedua mempelai, yang saya hormati mahasiswa UINSI, yang saya hormati kedua orang saksi yang berbahagia kedua mempelai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita semua, termasuk di kesempatan hari ini, hari yang baik ini, hari yang berbahagia ini. Di tempat yang sederhana ini kita dapat berkumpul, menghadiri dan menyaksikan, menjadi saksi proses ijab kabul kedua mempelai Suryansah bin Normawi dan Samsia Nurdin binti Nurdin Hasan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
Mari kita buka proses ijab kabul kedua mempelai ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kedua mempelai Suryansah bin Normawi dan Syamsia Nurdin binti Nurdin Hasan, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Nanti dilanjutkan dengan ucapan doa musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Suryansah bin Normawi dan Syamsia Nurdin binti Nurdin Hasan dilihatkan di dalam hati tulus ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan proses ijab kabul memasuki bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan niat yang baik ini mendapat rahmat dan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niat baik dari sampean berdua untuk berumah tangga nyaman menjalani rumah tangga tersebut. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sengaja saya melaksanakan akad nikah untuk mengikuti sunnah Rasul karena Allah mempersilahkan. Untuk mengikuti sunnah Rasul karena Allah. Syamsia Nurdin bin Nurdin Hasan bersalaman dengan kakak tadi ya. Bersalaman tuh. Iya, dua tangan tuh. Sebentar dulu, jangan dulu. Syamsia Nurdin ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kandungku, saya ridho dan mohon untuk menikahkan dan menjadi wanita saya Syamsia Nurdin binti Nurdin Hasan dengan seorang laki-laki yang bernama Suryansah bin Normawi dengan mas kawin saya emas 2 gram tunai. Nah, jawab ada bersedia menjadi wanitanya, ada bersedia menjadi wanitanya, dan insya Allah ada akan ijab kabul, ada akan ijab kabul tentang kakaknya. Oke, sip ya. Siapa namanya? Yang mana nih? Apa namanya nih? Apa namanya? Yakinkan. Selamat gitu. Berarti ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Subhan sebagai penghulu, Subhan sebagai penghulu, saya berwakil kepada Bapak untuk menikahkan saudara kandung saya yang bernama Syamsia Nurdin binti Nurdin Hasan dengan seorang laki-laki yang bernama Suryansah bin Normawi dengan mas kawinnya emas 2 gram tunai. Ya, saya terima amanahnya, insya Allah akan saya ijab kabul. Oke, langsung aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفه فقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غير للإنسان وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصبر فإنه له وجاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رحيم أوصيكم ونفسي بتقوى أزودك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Wahai Suryansah bin Normawi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Samsianudin binti Nurdin Hasan. Wali saudara kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya emas 2 gram tunai. Saya terima nikahnya Samsianudin binti Nurdin Hasan dengan mas kawinnya emas 2 gram tunai. Bagaimana saksi? Barakallah. Sah? اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه على هذه وعلى كل نبي صالحا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا الحمد لله الحمد لله يعلم ويكافئ الأمثلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال القرآن العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجي بها من الأقوال والآمال وتغنينا بها جميع الآيات وتطهرنا بها من شيئا وبلغنا بها إنك ربنا وتبين بأسرنا الدنيا من شرف الحياة وبعد الموت إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات الحال والحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا مع الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علم بينهما كما علمت بين آدم وحواء وعلم بينهما كما علمت بين يوسف وزليخا وعلم بينهما كما علمت بين إبراهيم وسارة وعلم بينهما كما علمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وسلامهما رضي الله عنهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك طيبا وعلما نافعا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل آمين. Oke. Oke, terima kasih. Ambil dulu, ini mas tahu. Ini ya, ingat dulu, simpan dulu, simpan. Istri. Oke. Wali nikah. Terima kasih. Saksi. Oke, terima kasih. Ya, menghadap kita serahkan Mas Rawi. Dari mana ya? Oh, Pak. Biasa ini masih ada matahari. Ini pernikahannya. Ya. Alhamdulillah. Foto pendidikan. Yes. Sini dulu, kamera sini. Oke. Selamat menunggu. Baik, yang pertama untuk kedua calon pengantin kita, dan kiranya ini sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Apa itu? Yaitu adalah innamal a'malu binniyat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kata Nabi kita hanya saja sempurnanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, nawaitunya. Oleh karena itu kepada keduanya kita berikan waktu terlebih dahulu untuk bisa agar bisa membaguskan, meluruskan, menghadirkan niatnya bersama. Mohon izin saya bimbing. Silakan tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, dengarkan suara saya, ikutin dalam hati ya, itu dalam hati. Baca istighfar dulu, boleh. Astagfirullahaladzim. Dalam hati. Minta ampun kepada Allah. Ikutin ya, dalam hati. Ya Allah, sengaja saya niat menikah ini semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah, melaksanakan perintah-Mu dan sunnah Rasul Nabi Muhammad, dan saya menikah ini adalah untuk ibadah, dan saya menikah adalah untuk ibadah. Saya menikah adalah untuk ibadah. Alhamdulillah, ya cukup. Nah itu, semoga dengan diawali niat menikah adalah untuk ibadah karena Allah mengharapkan ridhonya, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya Nabi Muhammad, semuanya nanti kedepannya akan bernilai ibadah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, yang kedua tidak kalah pentingnya ridho Allah bi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Kebetulan mohon maaf sudah ada yang almarhumah ya, ibu ya. Kalau dari pihak Mbak Amalia alhamdulillah masih. Kita berikan dulu waktu untuk Rusdi dulu ya, menghadiahkan Fatihah untuk almarhumah ibunda beliau. Semoga almarhumah pun memberikan doa restu terbaiknya untuk anaknya. Silakan hadiahkan Fatihah. Ya, pejamkan matanya. Ya alhamdulillah, semoga dengan hadiah Fatihah khusus untuk beliau pun memberikan baiknya. Harus ini.
ziarah ke kuburnya? Alhamdulillah. Dua lagi ziarah ya. Silakan saling tangan. Nah ini tugas kita anak, kita punya orang bapak ibu ya. Tugas anak adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, membahagiakan, menyenangkan, jangan sampai menyakiti. Apa hikmahnya? Ketika kita bakti sama orang tua kita, Allah akan memberikan hikmah kita semua. Kita jangan mimpi kita diberikan Allah anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang bakti sama kita, kalau kita sendiri tidak bakti sama orang tua kita. Nah, jadi tujuannya Allah menyuruh kita agar kita menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh solehah, anak yang taat bakti sama orang tua, karena untuk kita juga agar kita pun mendapatkan anak yang berbakti sama kita juga. Dan ini mohon maaf, menasihati diri saya sendiri, ini banyak yang tidak tahu. Ya, apa itu? Ketika kita mencium tangan orang tua kita nih, bolak-balik nih kita cium nih, mohon maaf nih, ini sama dengan mencium Hajarul Aswad. Masya Allah, sudah ada latihan Pak. Nah sini, udah Bapak dah, santai, jangan keringat Pak. Atau Bapak mau nikah dulu? Enggak ya Pak ya? Jangan Pak, jangan, bahaya nanti. Bismillah ya. So, kita lanjutkan dulu. Alhamdulillah, mantap sudah Pak. Nah, sudah peringatan ini sudah apa dah. Selanjutnya, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له متفق عليه. وقال أيضا: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال أيضا: أبغض الحلال عند الله الطلاق. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Demikianlah khutbah nikah yang mana isinya kurang lebihnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua hamba-hambanya agar kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah adalah untuk menikah ya. Dan di setiap perintah Allah apapun saja, apapun itu, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, yang langsung berhubungan kepada Allah hablum minallah maupun yang berhubungan kepada sesama makhluk Allah hablum minannas, pastinya di setiap perintah Allah itu di dalamnya ada kebaikan untuk kita.
apapun yang Allah perintahkan daripada amal-amal soleh yang telah diterima, pastinya kebaikan jalannya untuk kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan apapun yang Allah larang kepada kita hambanya, pastinya bahaya, mudarat, kerugian di dalamnya. Yang mana Allah ingin selamatkan kita, supaya kita selamat, jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita bahaya, jangan sampai kita mudarat di dunia maupun di akhirat. Jadi jelas. Dan semuanya apapun itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sama amal kita. Allah tidak perlu, Allah tidak berhajat dengan ibadah kita, sholat, puasa dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah sudah maha kaya, Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya. Allah tidak membutuhkan semua itu, yang butuh kita semua. Itu yang poin pentingnya. Coba tahu berubah kan? Wahai istriku, Sebut namanya siapa? kembali aku terlindungi istri kedua Yang solehah, yang soleha, itu terimalah terimalah dengan kita ridho Alhamdulillah. Mikrofon ini. Dari bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024, saya bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Malia Putri Nini binti Sandio dengan baik, terus menurut agama Islam pada ayat sebagai berikut. Apabila saya pertama meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, yang kedua tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, yang ketiga menyakiti badan atau jismani istri saya, atau yang terakhir membiarkan tidak memperhatikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iuran atau pengganti kepada saya, itulah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iuran tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Iya.